mengakui bahwa pernikahan dengan mahal ini sebelumnya hanya dilaksanakan secara agama. Pada Desember 2024 mendatang akan diterbitkan aturan baru. Hai Sobat Negeriku, jumpa lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita, kembali bersama gue Anam. Gue akan membawakan sejumlah kabar berita terbaik, yang mana berita itu terdiri dari soal hukum, entertain, pendidikan, dan juga berita daerah. Langsung kita kupas satu-satu ya. Mengawali reactionjpn.com di pekan ini, berita itu akan kita awali dengan kabar berita terkait soal hukum, yang mana berita itu berjudul Polda Jatim buru seluruh pelaku carok massal di Desa Ketapang. Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto menyatakan bahwa pihaknya akan menangkap seluruh pelaku yang terlibat dalam insiden carok massal yang mana belum lama terjadi di wilayah Ketapang. Tim Jatanras yang dipimpin Ditreskrimum sedang melakukan pengejaran. Mudah-mudahan bisa kami amankan semua pelakunya dan hukum seadil-adilnya, ujar Imam. Irjen Imam mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut, pihaknya bersama tim pemenangan calon yang berkontestasi telah melakukan konsolidasi. Semoga dari kejadian ini tidak merembet kepada kejadian-kejadian yang berikutnya, dan saya pastikan stakeholder TNI khususnya kami Polri akan mengejar pelaku sampai dapat, ujarnya. Kabar berita terkait viralnya carok massal yang terjadi di wilayah Ketapang, Sampang, Madura ini mendapat perhatian dari Sobat Negeriku, yang mana salah satunya datang dari akun bernama Fendi Abdul yang mengatakan, jangan kasih ampun, manusia kok perbuatan seperti hewan liar. Sementara itu komentar lain datang juga dari akun bernama Kos456. Orang-orang pada kenapa deh? Nggak ada takut-takutnya bunuh orang ya? Semoga kabar terkait viralnya kasus carok yang kembali terjadi di wilayah Madura ini tidak terjadi di lain tempat. Dan semoga kasus ini dapat segera terselesaikan dan para pelakunya dapat diadili seadil-adilnya. Di berita keempat, ada kabar berita datang dari dunia entertain, yang mana berita itu berjudul buku nikahnya ternyata bodong. Rizky Febian beri penjelasan begini. Penyanyi Rizky Febian akhirnya memberikan klarifikasi terkait pengajuan isbat nikah untuk mengesahkan pernikahannya dengan sang istri Mahalini Raharja. Pesohor yang akrab disapa dengan nama Iki ini mengakui bahwa pernikahan dengan Mahalini sebelumnya hanya dilaksanakan secara agama. Memang dilaksanakannya dengan syariat Islam, ujar Rizky. Seperti diketahui bahwa pernikahan antara Rizky Febian dengan Mahalini itu terjadi pada 10 Mei 2024 yang lalu. Kabar terkait pernikahan Rizky Febian dengan istrinya yaitu Mbak Mahalini ini mendapat sorotan dari Sobat Negeriku, yang mana datang dari akun bernama Isnaini. Ya elah, dah nikah juga masih ribet sama buku nikah bodong. Tak mau ketinggalan komentar lain juga datang dari akun bernama Reddy Sultan. Itu WO-nya kok bisa kasih buku nikah bodong? WO mahal padahal. Memasuki berita ketiga, ada berita dari daerah yang baru-baru ini juga terjadi dan sempat menghebohkan kita. Yang mana berita itu berjudul Bentrok Ormas di Pekanbaru, puluhan orang mengamuk. Puluhan massa dari organisasi masyarakat atau yang kerap kita sebut sebagai ormas bentrok di sebuah car wash, yang mana car wash itu terletak di Jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka di wilayah Pekanbaru. Bentrok itu terjadi pada Senin 18 November 2024 siang. Kejadian itu membuat masyarakat ketakutan hingga mengakibatkan banyak kerusakan kendaraan di sekitar lokasi tersebut.
Iya, kami lihat bentrok ormas di jalan Tuanku Tambusai tadi. Banyak yang bawa balok dan mereka saling lempar kendaraan-kendaraan motor. Mobil juga dirusak, kata seorang warga yang bernama Henry yang mana dirinya saat itu berada di lokasi kejadian. Serah aku lah. Lombok lah dapat duit aku. Kabar terkait bentroknya organisasi masyarakat ini juga mengundang komentar dari akun lain yang mana datang dari akun bernama Didi Tinu yang mengatakan, "Tangkap-tangkapin Pak Polisi, semua yang ikut kericuhan itu, dasar manusia primitif." Di posisi kedua ada berita yang mana berita ini masih hangat dan sempat menjadi perhatian kalangan masyarakat, yang mana berita itu terkait donasi untuk Agus. Berita itu berjudul Denny Sumargo menyesal datangi rumah Farhad Abbas. Ini sebabnya. Selebritas Denny Sumargo menyesali tindakannya yang mendatangi rumah Farhad Abbas beberapa waktu lalu. Adapun Denny Sumargo merasa terpancing dengan ancaman Farhad Abbas yang ingin menghajarnya. Who are you? Imbas kedatangannya itu, Densu justru dilaporkan Farhad Abbas ke pihak kepolisian. "Saya kelepasan kemarin." "Ya, tidak apa-apalah, sesekali boleh dong kita kelepasan," ujar pria yang akrab disapa dengan Bang Densu itu. Kabar terkait perseteruan antara Denny Sumargo dengan pengacara Farhad Abbas ini mendapat komentar yang mana komentar-komentar itu lumayan menggelitik ya. Dan komentar itu salah satunya datang dari sobat negeriku yang bernama Veronia Husni. "Ayo Bang Denny, lawan si tukang gimmick Farhad Abbas." Tak mau ketinggalan komentar lain juga datang dari akun bernama Hamdali JS yang dengan komentarnya, "Farhad sok jagoan, laki-laki lembek." Semoga perseteruan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas ini dapat segera terselesaikan dan tidak melebar kemana-mana. Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Berita itu berjudul Desember 2024. Mendikdasmen terbitkan aturan baru, siswa dan guru siap-siap. Menteri Pendidikan Dasar Menengah atau disingkat Mendikdasmen, Bapak Abdul Mukti mengatakan pada Desember 2024 mendatang akan diterbitkan aturan baru, yang mana aturan itu terkait program makan bergizi gratis. Para siswa, guru, dan orang tua pun diminta bersiap-siap untuk menyukseskan program tersebut. Bulan Desember nanti, Kemendikdasmen akan meluncurkan program 7 kebiasaan anak hebat, yang salah satunya terintegrasi dengan program ini, ujar Mendikdasmen. Adapun 7 kebiasaan tersebut adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan istirahat yang cepat. Kabar terkait akan terbitnya aturan baru terkait program pendidikan yang menyangkut guru hingga siswa ini mendapat komentar dari sobat negeriku, yang salah satunya datang dari akun bernama Aldo Yui. "Ganti menteri, ganti program lagi. Ya sudah, atur negara ini sesuai kemau kalian saja." Komentar lain juga datang dari akun bernama Yunita56. "Selama itu menguntungkan siswa, gas sih, asal jangan terkait kurikulum yang diganti lagi." Gue pribadi berharap semoga dengan akan terbitnya terkait aturan mengenai program antara guru hingga siswa ini dapat menjadi babak baru dunia pendidikan di Indonesia dan juga akan menghasilkan anak-anak yang cerdas dan membangun Indonesia hebat ke depannya. Itu dia 5 berita terpopuler di reactionjpn.com sepekan terakhir ini. Gue Anam beserta rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu setia membaca dan mengamati berita-berita terbaru dari kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe akun YouTube kita. Nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita terupdate dari kita. Sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye.